Matius 5, orang-orang yang setia ibadah itu orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengajar kepada orang-orang yang setia ibadah. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya begini ya saudara. Matius 5 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Yesus dan hukum Taurat. Kita baca bersama-sama 2-3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya. Untuk kita yang setia ibadah, orang-orang yang beragama itu adalah yang menghargai agama, menghargai Tuhan. Dia pasti akan setia ibadah. Diberkatilah yang setia ibadah dan mendengar firman. Ya, kiranya Roh Kudus menjamah dan kiranya Tuhan mendapati orang-orang yang beribadah ini punya hati yang saleh, punya hati yang mengasihi Tuhan, punya hati yang takut Tuhan, yang taat, tanah-tanah hati yang baik, ya. Dan punya hati yang mengasihi Tuhan, itulah nomor 1 saudara, ya. Tuhan katakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ahli-ahli Torah dan orang Farisi itu sudah lulus sekolah Alkitab saya, S1, S2, S3. Ibadah nggak pernah absen. Semua perpuluhan dikasih, perpuluhan legislasi, perpuluhan sayur, perpuluhan jual kue, perpuluhan jual ikan, perpuluhan jual tanah, perpuluhan THR, perpuluhan gaji. Ya, freezer masih freezer. Pokoknya ada perpuluhan, ya. Itu taat. Ibadah taat, pelayanan taat, khotbah taat, pelayanan ibadah, semua mereka taat. Kalau kita nggak lebih dari mereka, itu standarnya saya. Surga nggak murahan. Yang punya surga bukan blessing church, bukan bapak kita, bukan bapak gembala, pendeta, apalagi pendeta diatur-atur, bukan pengkhotbah, bukan orang tua kita yang punya surga, bukan kita. Yang punya surga Yesus. Makanya dia kasih tahu. Siapa sih udah pernah diajar kayak gini sama orang tuanya? Aku tidak saudara, tapi firman mengajar karena aku baca. Udah lama sih aku baca ini. Tapi aku kalau memang nggak waktunya buka nggak bisa buka. Udah lama ini, dari belasan tahun yang lalu saya sudah baca ini. Karena firman ini milik Yesus, milik Roh Kudus. Semuanya harus dari time waktunya dia. Ya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, aku berpikir kayak mana caranya Tuhan? Roh Kudus mengajarlah. Kalau udah setia ibadah dan setia semuanya tidak bisa masuk, apalagi yang tidak punya. Karena harus lebih. Baru kau dan aku dan Anda dibawa masuk oleh yang punya surga, namanya Tuhan Yesus. Tidak bisa komplain sama dia. Aku bisa komplain, gak bisa Tuhan. Jadi mau nggak mau apa saudara, kan berlutut rendah hati, ajarilah kami Roh Kudus. Kenapa? Hati. Ingat saja si Kain sama Habil, gampang loh kalau diajar Roh Kudus itu. Iya, sama-sama bekerja, sama-sama pelayanan, sama-sama memberi, tidak memberi yang terbaik si satu ini. Yang satu ini memberi yang terbaik dengan sikap hati yang mengasihi, hormat, cinta Tuhan tulus, itu diterima. Oh, kayak Habil ya Tuhan hatinya. Tuhan itu kan Bapak, dia ngajarin yang benar. Oh iya. Roh Kudus itu ngajar. Itu kalau kita punya hubungan pribadi, kalau kau punya Roh Kudus pasti itu diajar. Tidak mungkin dia ngajar yang lain. Kau tunduk kepada dia atau kau tunduk kepada dirimu sendiri, atau kebenaranmu sendiri, pandai-pandaimu sendiri. Oh, kepada firman saudara, kalau mau masuk surga. Berarti memang Tuhan tidak murahan. Si Kain itu udah memberi aja nggak diterima kok, apalagi yang nggak memberi, udah bodoh. Ya, udah itu ditegur sama Tuhan untuk bertobat, dia lawan. Disuruh berubah hatinya sama pemberiannya, pelayanannya, tidak dengar, terkutuk dia.
Itu namanya firman Tuhan, Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman mencelakakan dirinya sendiri, dibinasakan, didestroy oleh firman itu sendiri. Makanya takut aja sama firman Tuhan. Itu hanya meremehkan. Ternyata dia punya itu, meremehkan firman Tuhan. Yang ngomong sama dia, Tuhan itu kan firman. Ya saudara dengar, ini kan firman, ya kan? Warisan dari mamanya lah, si Hawa. Dari mana warisannya? Dari mama bapaknya. Nggak diputuskan karena itu, belum ada inner healing. Nggak bisa. Kecuali orang tuanya bertobat, inner healing, baru dia putuskan itu anaknya, baru dia inner healing anaknya, dia usir setan-setan anaknya, mungkin dia akan menjadi anak yang salah ya. Tapi tidak ya, karena semuanya yang ngatur Tuhan, bukan manusia. Dan jadi kita bisa mengenal Tuhan seperti apa ya saudara? Firman itu seperti apa? Bukan untuk diremehkan, bukan untuk main. Tapi siapa yang menghargai firman dan yang melaksanakan perintahnya, dia akan hidup. Dia akan hidup. Dia akan hidup. Yang tidak dibinasakan oleh pedang. Ya, hanya ada dua. Ya, kenapa tidak bisa masuk mereka? Ya, karena mereka melakukan itu saudara dengan kebanggaan, merasa benar sendiri. Enggak bisa. Kita hanya dibenarkan oleh iman. Yang jadi artinya Roh Kudus ngajar harus punya itu satu, kayak gitu harus punya. Yang kedua harus lebih baik dari itu. Yang ketiga harus dengan atas dasar iman, kasihmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu yang Roh Kudus ajarkan. Oh saya ngerti Tuhan. Jangan cuma oh karena iman saya dibenarkan, saya nggak ngasih, neraka juga saya. Ingat ya, Matius 5 ayat 20. Jadi saya langsung terkoneksi dengan Adam dan Hawa, terkoneksi dengan si Kain. Itu loh firman itu. Makanya baca firman kan. Dari SMP udah baca firman. Jadi semua Roh Kudus bilang itu pasti semua dia ngajar kayak firman. Dia sambung ke sana firman. Nanti dia sambung lagi ke Wahyu. Dia sambung lagi itu firman. Firman itu pedang. Dia ngajar. Dia ngajar. Karena saya kan cuma tulis firman. Sekolah pun saya seperti ini. Jadi itulah gaya hidup saya saudara yang kekasih dengan Tuhan. Jadi kita ngerti ya. Untuk orang-orang yang menjalankan ibadahnya dengan setia, Tuhan Yesus memberkati. Jadi diberkatilah yang sudah setia ibadah. Saudara datang ke sini, saudara dapat kebenaran. Ya, kebenaran inilah ketika saudara mengetahuinya, terbukalah otak ini, terbukalah hati ini, terbukalah jiwa ini. Oh, paham saya. Itu pun kalau Roh Kudus buka ya. Kalau dari dikasih telinga untuk mendengar, itu dari Roh Kudus. Nggak ada dari dirimu, nggak ada dari diriku, nggak ada dari Roh Kudus. Nggak ada, ya, dari Roh Kudus. Kalau dia nggak buka, tertutuplah. Nggak ngerti. Saya ngerti banget ini. Nah, gitu ya. Oh, saya ngerti lah Tuhan. Berarti harus lebih dari itu dengan sikap kerendahan hati, dengan iman kepada Yesus. Ya, tidak ada perbuatan baik kami yang bisa menyelamatkan kami. Perbuatan baik mula Tuhan, pengorbanan mula Tuhan, karena Engkau sudah bayar dosa saya Tuhan di kayu salib. Saya percaya Engkau sudah mati dan berkorban untuk saya. Tanpa syarat Engkau sudah selamatkan saya. Jadi karena saya masih hidup, saya harus turuti firman Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan, supaya surga tertarik kepada saya. Waktu saya berdosa, surga tertarik. Waktu saya hanya mengucapkan Roma 10, kan? Hanya dengan iman, saya sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus. Itu diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Tetapi karena kita masih hidup untuk menghasilkan buah